Kelihatan ya? Nah, teman-teman, saya sambil ngecek ini. Nah, ini saya nggak bisa lihat chat teman-teman, mungkin biar maksimal chatnya sambil di WA aja, karena gadgetnya saya cuma satu ini. Coba ini kita nggak bisa lihat chatnya teman-teman. Mungkin chatnya di WA aja. Di WA mana diskusi ya. Baru kita mulai. Oke. Kalau teman-teman ada kendala, chatnya di WA diskusi ya. Ini siapa lagi ini? Oke, kita mulai. Mau mulai dari nomor berapa ini? Oke, kita mulai yang ada bau-baunya integral sama trigonometri mungkin. Kita mulai ya. Oke, coba mungkin nomor 3 dulu nih. Soal nomor 3. Kelihatan nggak di situ ya? Agak susah ini. Tuh kan ada yang minta add di Zoom. Udah terserah lah. Oke, langsung kita mulai nomor 3. Semoga kedengaran. Nilai yang memenuhi pertidaksamaan sin 2x cos x adalah berapa? Oke. Kalau teman-teman mau tahu ini soal UTBK campuran 2016-17 kalau nggak salah atau 2018, ini saya kompilasi di sini. Oke, ada dua cara mengerjakan soal model seperti ini. Cara pertama itu adalah dengan diuraikan pakai konsep. Cara yang kedua itu adalah cukup dimasukkan. Masukkan seperti ini. Di sini ada pilihan ganda. Lihat pilihan opsinya. Mana yang kita masukkan dan dia memenuhi. Di sini yang berbeda kan 0 di sini. 0 kita masukkan ke sini. Nah, coba kita masukkan, diperoleh sin 2x jadi berapa? Sin 2x masukkan sinnya 0 ditambah dengan cos x berapa? Cos 0 lebih besar sama dengan 0. Sin 0 itu adalah 0 ditambah 1 lebih besar sama dengan 0. Maka 1 lebih besar sama dengan 0. Benar nggak pertanyaannya 1 lebih besar sama dengan 0? Benar ya? Maka jawaban yang memuat angka 0 itu benar. Dengan demikian jawabannya adalah yang C. Dengan demikian opsi yang lain bisa dikesampingkan. Itu cara pertama. Cara kedua, bentar, kita hapus. Cara kedua adalah dengan cara kita uraikan. Mengurainya gimana? Ya ini, ada sin 2x di sini. Sin 2x itu sama dengan apa? 2 sin x kali cos 2 sin x kali cos x ditambah dengan cos x lebih besar sama dengan 0. Di sini ada cos x-nya, kita keluarkan. Cos x yang sini berapa? 2 sin x plus 1 ya, plus 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau pertidaksamaan harus namanya garis bantu. Di sini ada dua bentuk perkalian. Perkalian pertama sama yang dalam kurung kedua. Di situ adalah cos x sama ada 2 sin x plus 1. Terus yang terakhir adalah bentuk perkalian dari cos x kali 2 sin x plus 1. Nah, sekarang cos x itu kalau jaraknya kan bisa kita tulis seperti ini nih. Nanti kita suruh mengecek antara 0 sampai itu 180. Di situ sudut istimewanya 90. Ini juga seperti itu, 0, 90, 100.
Ketika 0 sampai 90 nilai cosnya bagaimana? Dia positif karena kuadran pertama. Ketika 90 sampai 180 cosnya bagaimana? Dia negatif. Sekarang kita masukkan yang bawah. 1 dan 2 nilainya selalu positif. Maka kalau kalikan 2 ditambah 1 dia juga selalu positif. Dan apabila kedua ini kita kalikan, maka menghasilkan plus sama plus hasilnya plus. Plus sama min hasilnya min. Dari 0 itu adalah intervalnya ini. Yaitu 0, X sampai dengan 90. Jawabannya adalah yang ini. Sama. Demikian. Apakah bisa dipahami atau kecepatan atau gimana? Tolong tulis di WA aja ini karena apakah bisa dipahami? Sambil saya nge-add yang lain. Bisa dipahami nggak ya tadi? Karena saya agak nggak bisa membaca chat sama ini. Bisa dipahami nggak? Jadi saya nulis nggak bisa memandang layarnya ini. Oke, kita lanjutkan aja lah. Nanti kalau ada kendala apa-apa, tolong langsung di chat di WA ya. Diskusinya kita pakai WA. Oke, akan kita lanjutkan lagi untuk soal selanjutnya. Oke, sekarang masih yang terkait trigonometri, mungkin kita ke yang nomor 2. Ini ada soal seperti ini. Segitiga ABD siku-siku di B. Nah, kalau seperti ini ya tinggal kita gambarkan aja. Gambar segitiganya. Ada sebuah segitiga siku-siku di mana itu? Siku-siku di B. Jadi ini A, ini B kan gitu. Terus titik C pada bidang ini titik ini D ya. Titik C pada bidang BD. Ada titik C di sini. C di sini. Dengan perbandingan CD itu 3, BC itu 2, AB itu 1 panjangnya. Artinya ini kita bisa tarik garis ke sini. CAD itu adalah beta. Kita disuruh mencari nilai cos kuadrat betanya sama dengan berapa. Oke, sekarang kita cermati soalnya baik-baik. Kita pakai apa ini kira-kira? Kita pakai macam-macam, bisa artinya kan yang penting semua ruas garis kita ketahui maka urusan beres gitu aja. 1, 2 ini pakai siku-siku maka panjang garis aja bisa ketahui. Akar 5 ya, akar 5 pakai Pitagoras biasa. Oke, selanjutnya AD bisa kita ketahui nggak pakai Pitagoras? Bisa juga, yaitu 3 tambah 5 25 kuadrat 25 tambah 1 26. Jadi di sini akar 26. Artinya kita sudah bisa mendapatkan sebuah segitiga yang komplit ukurannya, yaitu ini A, ini C, ini D, yang sini ini 3, ini akar 5, ini akar 26. Ini beta. Udah, ini aturan kosinus biasa aja. Aturan kosinus biasa. Jadi teman-teman bagi yang lupa saya tulis ya. Misalkan ini ada A, B, C, ini ada alfa, maka ini bisa pakai aturan kosinus.
kosinus, rumusnya gini, bentar. Aturan kosinus. Aturan kosinus adalah yang depan ini C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB kali cos alfa. Artinya kalau ditanyakan cos alfanya, kita bisa peroleh cos alfanya sama dengan tinggal pindah ruas, jadi A kuadrat plus B kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Maaf, dikurangi, ini pindah ruas. Dikurangi dengan C kuadrat dibagi dengan 2AB. Nah, ini rumusnya. Sekarang kita terapkan di sini, maka dari sini kita peroleh namanya cos betanya. Cos betanya adalah kalau kita ngikutin ini, tinggal kita ikutin aja. Akar 5 kuadrat itu 5, ditambah dengan akar 26 itu kuadrat 26, dikurangi dengan C kuadrat itu 3 kuadrat itu 9, dibagi dengan 2 akar AB, hanya itu akar 5, B-nya akar 26. Nah, dari sini kita dapatkan berapa itu? 5 tambah 26 itu berapa? 34, 30, berapa? 31 ya, 31 kurangi 9 itu 22. 22 di bawah itu berapa? Ini kalikan 26 kalikan 5 itu akar 130. 130. Ini kita coret, hasilnya 11, maka diperoleh cos betanya adalah 11 per akar 130. Ditanyakan apa di sana? Cos kuadratnya. Jadi cos kuadratnya tinggal kita kuadratkan aja ini. Diperoleh 11 kuadrat dibagi dengan akar 130 dikuadratkan juga. Hasilnya 121 per 130. Dengan demikian jawabannya adalah yang D. Nah, matematika saintek beda dengan TPS. TPS agak gampang. Nah, kalau yang saintek agak sedikit berat cara pengerjaannya. Apakah bisa dipahami ini? Dapat 2 soal. Oke, bentar Kak, catat dulu. Oke, sambil mencatat, ini saya mau nge-add teman-teman yang masih di luar, agak bisa pakai ini soalnya. Akar 26 dari mana? Yaitu segitiga ini loh. Apa namanya? Ini kan 1, ini 5. Pitagorasnya berapa? 5 kuadrat tambah 1 kan 26. Paham ya? AB-nya 1, BD-nya itu 5. Jadi 21, 26. Nanti share PDF-nya enggak lah. Bukannya udah di-share ya PDF-nya ya? Itu kan pakai materi tambahan. Pakai materi tambahan. Lanjut teman-teman. Kalau lanjut di chat, ketik lanjut aja. Sambil dipahami, daripada nanti kebanyakan tapi nggak paham percuma nanti. Oke, silahkan lanjut. Ya, terima kasih. Kita lihat lagi soalnya. Nanti soalnya kalau yang belum kita share lagi lah PDF-nya. Atau ini langsung tak share aja. Bentar, tak carikan soalnya dulu. Ini saya share di grup. Di grup saintek diskusi. Nah, udah Kakak share, soalnya udah Kak share di grup. Kita lanjutkan lagi soalnya. Tadi mana tadi? Oke, Kakak lihat lagi. Saya kira-kira menarik, masih kejangkau dikerjakan.
Oke, nomor 8. Nomor 8 kita loncat-loncat aja. Nomor 8. Oke, kan kelihatan ya. Kita masuki soal bentuk limit. Limit gabungan dengan limit trigonometri. Ada banyak cara mengerjakan bentuk limit. Bisa pakai apa ya? Intinya kalau limit itu harus ada yang saling coret. Mungkin kalau materinya di sini agak kurang cukup sih kalau untuk menjelaskan panjang lebar. Cuma teman-teman ini langsung saya uraikan aja, semoga bisa dipahami. Oke, pertama ini kita uraikan S kali akar dari X plus 4 dikurangi 2. Nah, ini sebenarnya ada cara praktisnya, cuma kalau gini, kalau SBMPTN jangan terbiasa senang rumus-rumus praktis, apalagi matematika saintek, itu agak kurang sedikit membantu. Kecuali kalau UN, US itu banyak rumus praktis. Cuma kalau SBMPTN, pengalaman itu yang dipakai konsep dasarnya. Jadi kalau kita sukanya rumus praktis, kalau kerjakan UTBK macet biasanya. Silahkan cek aja, 2-3 tahun soal terakhir hampir nggak jalan itu rumus praktis. Oke, ini kita harus tahu bahwa ini bisa ditulis menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Nah, ini basic banget ini sebenarnya. Kita tulis di bawah 2 kali sin setengah X kali sin setengah X. Nah, kenapa saya jabarkan seperti ini? Karena biar ini saling coret. Jadi X sama sin X kan boleh saling coret. Habis ya. 2 sama setengah juga saling coret. 2 kali setengah kan 1, habis. Maka soalnya tinggal bentuk gampang, yaitu akar dari X plus 4 dikurangi 2 dibagi dengan sin setengah X. Nah, jadi soal yang panjang ini tadi ternyata hanya menjadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita mau pakai cara apa? Cara turunan saja. Kita kasih trik ya. Kalau ada bentuk seperti ini, GX, ini nanti bisa diturunkannya bentuknya adalah G aksen X per 2 akar GX. Contoh nih, contoh. Akar dari 3X kuadrat plus 1. Berapa turunannya? Itu gampang. Yang dalam turunkan dulu berapa? 6X per, ini tulis utuh 2 akar berapa? 3X kuadrat plus 1. Nah, caranya turunnya seperti itu. Sekarang kalau kita menurunkan yang ini, yang atas turunkan berapa? Gampang pakai cara ini ya. 1 per 2 akar X plus 4. Itu yang atas. Kalau min 2 kan turunnya 0. Dibagi dengan turunan dari sin setengah X. Setengah kali cos setengah X. Udah selesai. Habis itu kita masukkan X-nya 0. Masukkan X-nya 0 diperoleh 1 dibagi 2 akar 4 dibagi dengan cos 0 itu nanti ketemunya 1, tinggal setengah di sini. Maka setengah sama setengah nanti habis, tinggal 1 per akar 4. 1 per akar 4 itu hasilnya adalah 2. Selesai. Dapat satu soal lagi. Yang mau bertanya silakan kalau ada yang bingung. Lalu apa bisa didengarkan? Oke, silakan tulis dulu. Kakak tak nge-add teman-teman yang belum bisa masuk.
Oke, sambil dipahami bentar. Kakak tak ganti ini bentar. Selesai. Bentar teman-teman, baru nyeting komputer sebentar. Oke, bentar Kak baca yang ditanyakan. Cos setengah X-nya dari mana Kak? Cos setengah X tadi dari mana? Oke. Kak yang samping soal itu tadi kayak mana? Gimana sih ini? Bentar. Cos yang setengah X. Kita lihat soalnya lagi. Cos setengah X turunan. Jadi kalau kita nurunkan pakai dalil L'Hospital, jadi gini, dalam limit itu kita bisa menggunakan strategi saling coret, bisa juga menggunakan turunan. Mau dikombinasi keduanya juga boleh. Nah, terserah. Kalau dalam hal ini pertama kita coret. Habis kita coret terus kita turunkan. Nah, sudah. Yang atas turunannya ini, yang bawah turunan dari sin setengah X adalah setengah cos setengah X, tinggal coret selesai. Itu. Kak, yang sampingnya soal itu tadi kayak mana? Apa yang trik turunan kah? Bentar. Cos sama X jadinya 0 ya, Kak? Cos sama X. Cos sama X gimana cos sama X? Cos X itu 1. Cos 0 itu 1. Oh, yang nurunin, oke. Disuruh nurunin tadi, bingung, benar. Sin hilang dicoret sama yang mana, Kak? Oke. Sin X tadi coret sama X jadi habis. Ya, benar. Oke, saya ulangi lagi. Ini saya hapus ya, teman-teman screenshot aja. Ini karena kita mau hapus soalnya. Teman-teman screenshot layarnya atau di foto terserah, karena ini akan saya hapus, akan saya ulangi lebih, karena ini limit biasanya sering keluar ini kalau untuk UTBK. Oke, saya hapus. Nanti lanjut kalau ada yang langsung dimasukkan ke WA. Oke, kita ulangi. Dalam limit yang boleh saling coret itu adalah bentuknya ya, kotak, sin kotak, sama tangen kotak. Kotak itu isinya bisa macam-macam. Kalau ini X, ya isi X semua. Kalau sini X kuadrat per 1, ya sini harus X kuadrat per 1, harus X kuadrat per 1. Ini boleh saling coret. Nah, dalam hal ini, yang atas kan ada X-nya. Akar dari X plus 4 min 2. Yang bawah ini harus tahu 1 min cos X itu tadi berapa? 2. Bentar, ada yang salah ini. 2 kali sin kuadrat setengah X. Sin kuadrat setengah X kali sin kuadrat sin setengah X. Nah, jadi seperti ini, misalkan ada X per tangen 3X. Nah, yang dicoret ini aja X tangen 3X, sisa 3-nya. Misalkan ada X min 1, di sini ada sin 4 X min 1, ini kotak, sin kotak 3 angka 4-nya. Ini juga seperti itu. Ini X-nya, ada sin X-nya, habis. Tinggal setengah. Ya kan? Setengah kalikan angka 2,
hasilnya 1. Itu prosesnya. Terus tadi yang menanyakan trik turunan akar. Ini bentuk akar seperti ini, misalkan bentuk GX, gini ya. Maka cara menurunkannya adalah tinggal yang atas turunkan, dibagi dengan 2 akar GX. Contoh, misalkan ada bentuk akar dari 6x² plus 3. Berapakah turunannya? Nanti kalau teman-teman pakai rumus itu agak panjang, karena harus dipangkatkan setengah dan seterusnya. Cuma kalau pakai cara ini ya gampang, yang atas turunkan dulu, ini berapa? 12x ya, dibagi dengan akar dari ini angka 2, 6x² plus 3. Nah, cuma seperti itu aja. Bisa dipahami? Ada lagi enggak? Oke, udah ada yang jawab. Gitu ya. Oke, kita lanjut, ketik lanjut. Gas, oke, siap. Kita mulai lagi. Nah, sekarang kita ke nomor 9 aja. Habis ini, apa ini nomor 9? Nomor 9 itu adalah soal geometri. Kalau soal geometri, aritmatika, ya tinggal kita ikuti aja. Alurnya apa yang diketahui nanti biasanya akan kelihatan apa yang bisa dicoret, apa yang bisa dibagi, seperti itu. Oke, kita ikuti. Semua suku dari deret geometri adalah positif. Diketahui perbandingan, nah ini udah mulai masuk pola. Perbandingan suku ke-6 dan ke-4, tadi U6 dibanding dengan U4, dari deret tersebut adalah berapa? 16. Ingat, U6 itu artinya AR pangkat 5. Ini nggak perlu saya tulis ke rumus saya, udah mau ujian UTBK kok masih belum hafal. AR pangkat 3, kan gitu. Tinggal coret-coret, jebret, ini tinggal 2. Diperoleh R kuadratnya sama dengan 16. Jadi R-nya rasionya plus minus 4. Lumayan. Dapat satu. Oh ya, ada keterangan di sini. Semuanya sukunya positif. Maka langsung kita ambil aja yang positif. R-nya sama dengan 4. Karena udah diketahui. Jadi gini, dalam UTBK kadang satu kata itu sangat mempengaruhi penyelesaian. Kalau kita tidak bisa menerjemahkan ini, maka kita kadang merasa benar tapi salah. Banyak kan seperti itu. Dan selanjutnya kita ikuti. Jika kuadrat suku pertama sama dengan rasionya. Kuadrat suku pertama, A kuadrat itu sama dengan rasionya. Jadi sama dengan 4. Dari sini langsung kita simpulkan A-nya 2. Min 2 boleh nggak? Nggak boleh, karena kan dia positif. Nah, gampang. Dapatlah A-nya 2. Terus ditanyakan apa? Jumlah suku pertama, jumlah 4 suku pertama. Suku pertama itu kalau pakai rumus boleh. Cuma kalau cuma 4 suku manual aja lah. S4 itu artinya kan A ditambah AR tambah dengan AR kuadrat ditambah dengan AR pangkat 3. Terus dihitung manual gampang. A-nya 2, 2 kali 4 itu 8, 8 kali 4 itu 32, 32 kali 4, 1, 28. Dijumlahkan saja 0, 0, pakai 0, yang depannya 12. Dapatlah, kok nggak ada 170? Ini nggak ada jawabannya deh ini. Jumlah 4 suku pertama. Ini nggak ada jawabannya. Harusnya jawabannya itu 170. Ya, nanti kalau teman-teman menemukan kesalahan, tolong dikoreksi. Oke, soal nomor 9. Ada masalah? Kalau enggak, ketik lanjut, maka kakak akan lanjutkan. Oke, sebentar. Silakan diresapi dulu.
Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Apa ini? Kita lihat tadi ada yang menanyakan tentang luas integral nomor 12. Oke, nomor 12. Kelihatan belum ya? Oh, sudah. Oke, nomor 12 kita akan melihat soal tentang luas. Jadi gini, sekali lagi, dalam UTBK Saintek, kalau kita cermati soal 3-4 tahun terakhir itu basic konsep banget. Jadi kadang soalnya sederhana, nah, cuma penyelesaiannya itu harus pakai nalar sama basic konsep. Kalau tidak punya itu ya agak sulit mengerjakan biasanya. Oke, luas suatu daerah di antara, nah, luas kurva di antara ini dua kurva. Kita kasih nama aja misalkan Y1, 2A plus 1, dan kurva yang kedua Y2 itu E kuadrat plus 2A. Selalu bernilai konstan, yaitu K. Nilai K-nya berapa? Nah, gimana nih? Selalu nilai, ingat kalau mencari luas daerah, kita gambar orek-orekan konsepnya ya. Nah, yang kita lakukan kan cari titik potongnya dulu kan, karena ini untuk menentukan batas. Nah, kita cari titik potongnya. Titik potongnya dengan cara dikurangkan aja sama dengan 0. Nah, ini kurangkan, ini habis, sama dengan ini kurang ini habis, diperoleh 1 min X kuadrat. Atau ditulis juga boleh X kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini juga boleh. Dari sini kita dapatkan titik potongnya itu adalah 1 dan min 1. Bentar, bingung ini. Titik potongnya diperoleh saat X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Nah, dengan demikian ketemu titiknya kan di sini ada min 1 sampai 1. Ini kita abaikan aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal gunakan rumus. Misalkan ini Y1, Y2, kan kalau secara konsep, nah ini saya bilang bahwa ini menggunakan konsep dasarnya. Ini sebenarnya gampang sebenarnya, asal tahu konsepnya. Luas itu kan diperoleh dari batasnya dari berapa sampai berapa, dari min 1 sampai 1, itu kan. Terus kurvanya tinggal kita kurangkan, yaitu Y2 min 1 atau Y1 min 2 sama aja. Y2 min Y1 dx. Kalau kebalik paling tandanya cuma negatif, jadi teman-teman nggak usah merisaukan kalau ini kebalik. Kalau dia negatif ambil positif, kalau positif sudah benar. Sama dengan integral dari min 1 sampai 1. Nah, ini kan sudah kita ketahui tadi mana? Ini. Kita kurangkan ini kan Y2 min Y1 kan. Masukkan X kuadrat min 1 dx. Integralkan X kuadrat itu hasilnya adalah 1/3 X pangkat 3, ya kan? Integral dari 1 itu adalah X, batasnya dari 1 sampai min 1. Pertama masukkan 1 dulu. Masukkan 1 seperti ini 1/3 min 1 dikurangi, sekarang masukkan min 1 1/3 plus 1. Kalau kita jumlahkan, nanti yang ini akan saling, nggak saling menghilangkan ya. Bentar, kita hitung aja. 1/3 atau dibuka kurungnya, nanti yang belakang ini menjadi 1/3 min 1. Ini ditambah dengan 1/3, ini min 2, gini ya. Hasilnya berapa ini? 1/3 tambah 1/3 itu berapa? 2/3 dikurangi 3. Jadi berapa itu? 6/3. 6/3 itu adalah min 4/3. Min 4/3. Satuan luas. Ingat, kalau luas ambil positifnya. Jadi ini kebalik. Jadi teman-teman kalau ini kebalik nggak ada masalah. Nanti paling banter akan menghasilkan tanda negatif. Kalau hasilnya negatif, ambil positifnya karena dia luas. Maka jawabannya yang C. Demikian soal nomor 12, apakah bisa dipahami atau lanjut?
Kenapa min 2? Min 2-nya tadi yang mana? Oh, ini. Buka aja kurungnya. Jadi kan min 1 kan min 2. Yang sepertiga digabungkan jadi 2/3. Kalau pakai gambling yang dilihat apanya? Oh, gini, kalau jadi ada sih bimbel yang memberikan metode gambling. Itu dulu kalau kakak zaman SMA bimbelnya neutron. Cuma kalau kakak sendiri bukan aliran gambling, jadi nggak agak kurang suka. Kalau ngawur ya ngawur aja, nggak usah mikir. Ngawur mikir buang waktu banyak salahnya. Karena kalau kita teliti sebenarnya kalau antara ngawur dan tidak ngawur sama aja kok itu. Persentase benar salahnya. Kak, min kali ini sama dengan min 1. Oh iya, oke. Pokoknya 2/3 min 2. 2/3 min, maaf ya, 2/3 min 2. Salah, maaf. Oh, bentar. Ini endingnya yang salah ini. Terima kasih diingatkan. Oke, coba. Ini sepertiga min 1 plus 1/3 min 1 lagi. Hasilnya adalah 2/3 min 2. 2/3 min 2 berapa sih? Ini artinya 4, 2 itu artinya 6/3, 6 kurangi 2. Benar ya? Min 4/3. Oh iya benar, min 4/3. Maaf tadi salah nulis. Udah Kak, revisi, bukan min 3 tapi min 2. Jadi gini, bedakan gambling sama memasukkan ya. Kalau tadi kan kita memasukkan 0, ngecek, itu bukan gambling, itu metode. Kalau gambling itu biasanya melihat misalkan mana ketika ada negatifnya 3, pilih opsinya, terus yang lain positif, maka biasanya jawabannya di opsi yang paling banyak penyebabnya, yang kemiripan. Misalnya jawabannya 1/6, 2/6, 3/6, yang lainnya 1/4, maka jawabannya biasanya di 1/6. Nah, salah satunya seperti itu. Kalau cara ngawur. Cuma kalau saya sendiri bukan aliran yang agak suka metode ngawur. Jadi boleh ngawur, cuma yang paling tinggal eliminasi mungkin hal yang tidak mungkin apa itu biasanya kalau udah kita sering kerjakan kelihatan. Ya boleh silahkan. Saya dulu juga di neutron kok. Cuma agak kurang bantu. Lebih membantu ya kalau basic konsep yang kuat ya aman. Oke ya lanjut. Sudah selesai. Kita lanjutkan lagi, bentar Kak, pilih-pilih ya. Nomor berapa ya? Yang agak rumit dikit. Oke, teorema sisa. Tadi ada yang tanya tentang teorema sisa, itu soal nomor 6. Soal nomor 6, mana nomor 6? Oke, soal nomor 6. Ya, mau dulu teorema sisa. Kelihatan ya? Kita lanjut. Sisa pembagian ini kok zoom-nya belum mati ya? Jika pembagian fx x pangkat 3 sekian adalah ini, dan sisa pembagian oleh x kuadrat plus f kuadrat x sama dengan ini adalah ini, maka a plus b plus c-nya berapa? Bentar, mikir dulu ini. Bentar teman-teman, silakan sambil ngerjain lah. Ini harus mencerna dulu. Fx dibagi oleh, coba kita uraikan dulu. Fx dibagi oleh ini hasilnya 3 kuadrat. Fx kuadrat dibagi oleh sisanya dibagi B. Coba bentar. Kita asumsikan aja. A dibagi B, misalkan hasilnya adalah C.
Dalam soal itu dikuadratkan dia. A kuadrat dibagi B. Oh, gimana ya jelasinnya ya? Bentar gini aja. Ini biar konsepnya masuk, teman-teman perhatikan ini. Kalau saya mempunyai 7, saya bagi dengan 3, ini sisanya berapa? 7 bagi 3 kan, nah sisanya 1. Ini konsepnya, logikanya aja, biar teman-teman tahu. Terus kalau 7 kuadrat dibagi 3, sisanya berapa? Bentar, atau gini yang agak sisanya agak lebih banyak lah. Ini bukan 7, bentar, biar sisanya agak lebih banyak. 3 kali ini 11. 11 dibagi 3, sisanya adalah 2. Kalau 11 kuadrat dibagi 3, sisanya berapa? 11 kuadrat, kalau kita jabarkan 11 dibagi kali 11 dibagi 3, dia akan menghasilkan sisa berapa? Sisa berapa ini? 121 dibagi dengan 3. 121 bagi 3, 1 ya? Nah, 1, Kak. Sisa 1. Oke, 1. Nah, 1 ini diperoleh dari mana? Sebenarnya kan diperoleh dari sisa ini kuadrat. Jadi gini tahapnya. Tahapnya gini. Jika ini dikuadratkan, dibagi dengan 3, maka mencari sisanya ya tinggal sisa kuadrat. Sisa kuadrat, 2 kuadrat dibagi dengan 3. Nah, jadi ini sama. Hasilnya berapa ini? 2 kuadrat dibagi 3? 1 ya. 1. Ini konsep sisa pembagian, biar teman-teman paham. Lagi, misalkan nih, saya mempunyai 20 berapa? 22 dibagi dengan 24 dibagi dengan 5, sisanya berapa? Berapa? 4 ya? 24 bagi 5 kok 4. Oke? Kalau 24 kuadrat dibagi dengan 5, itu sisanya berapa? Ya bisa kita cari dengan cara sisa yang ini 4 kuadrat dibagi dengan 5. Sama. 4 kuadrat 4 kuadrat bagi 5, 16 bagi 5, 1. Oke ya, seperti itu caranya. Nah, ini akan, jadi ini kan sebenarnya pemahaman dasar konsep. Sekarang kita terapkan soal. Ini kita terapkan soal. Ini agak sedikit panjang ya, karena saya harus menjelaskan dulu konsep dasarnya. Oke, sekarang kita disuruh mencari pembagian mana ini tadi? Pembagian ini oleh seperti ini. Gimana nih caranya? Fx dibagi, kita tulis x pangkat 3 min 3x plus 5 ada x. Fx dibagi x pangkat 3 min 3x plus 5, itu sisanya berapa itu? 3x kuadrat min 1. Dan ini agak rumit ya. Terus jika dan sisa pembagian jika fx kuadrat dibagi oleh x pangkat 3 min 3x plus 1, sisanya berapa? Nah, ingat tadi? Kak, itu 3x kuadrat min 2. Yang mana? 3x kuadrat min 2. Oh ya, oke. Makasih. Coba teman-teman, ini udah mulai kelihatan. Fx jika dibagi ini, sisanya ini. Paham ya? Sekarang, jika ini kuadrat dibagi oleh yang sama, sisanya berapa? Ya tinggal ini dikuadrat bagi ini kan? Jadi sisanya ini adalah yang tadi loh, kita awal tadi. Ingat kan? Artinya ini dikuadratkan, 3
X kuadrat min 2 dikuadratkan, karena X kuadrat dibagi dengan X pangkat 3 min 3X plus 1. Ini sisanya. Bisa dipahami nggak ini? Ini konsep ini, karena rumusnya nggak ada ini rumusnya. Pakai logika aja. Bisa ya? Kayak yang angka-angka tadi mirip. Nah, tinggal kita bagi nih, kira-kira sisanya berapa. Cara mendapatkan sisanya, ya harus pakai, ini kuadratkan dulu ini berapa. 3X kuadrat itu dikuadratkan berapa? 9X pangkat 4 min 12X kuadrat plus 4. Maaf, agak manual ini. Dibagi, nanti kalau ada yang lebih cepat silahkan. X pangkat 3 min 3X plus 5. Kita kalikan satu-satu. Ini 9 kali ini ditulis 9 X pangkat 4 min 27 X kuadrat plus 45 X dikurangkan, diperoleh berapa itu? 15 X kuadrat ya, min 45 X plus 4. Nah, terus ini kali 9X, 9X. Ya, ini sisanya udah dapat nih. Artinya apa? Artinya kalau X kuadrat plus Fx dibagi oleh ini, maka sisanya udah, kalau coba gini. Tadi kalau Fx dibagi ini, sisanya ini ya. Nah, kalau ditambah X kuadrat, ya tinggal kita tambahkan X kuadrat. Jadi sisanya adalah X kuadrat ditambah dengan ini tadi berapa? 15X kuadrat min 4X plus 4. Hasilnya berapa ini? 16X ya, 16X kuadrat min 4X plus 45X, maaf, 45 ini. 45X plus 4, ini juga 45X, 45X plus 4. Nah, dapat nih sisanya. Ketemu, ini sebagai A, sebagai B, sebagai C. Maka B plus C-nya berapa ini? 16 ditambah 4, 20 min 45, min 25. Nah, ketemu. Oke, sekarang yang bikin bingung di mana? Coba. 3X plus 1 dari mana? 3X plus 1 yang mana? Ya, 3X plus 5 ini cuma salah tulis saja. 3X plus 5. Biar harus sama ini. Sama, 3X plus 5. Masih bingung nggak? Kalau bingung saya rapikan. Atau udah paham? Border bisa, boleh. Cuma ada beberapa kasus lebih, kalau saya lebih senang paragrafnya seperti ini. Border bisa, nggak ada masalah, sama aja. Oke, saya rapikan ya, karena tadi harus proses. Oke, saya rapikan. Kita hapus dulu. Saya kira kalau ini udah kelihatan polanya. Jadi ini sebenarnya kalau di buku-buku nggak ada rumus khusus yang membahas tentang apabila dibagi dengan X kuadrat. Cuma secara logika bisa kita terapkan ini. Misalkan ada, tadi saya ulangi, misalkan berapa? 13 dibagi oleh 5, sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Nah, kalau 13 kuadrat dibagi oleh 5, maka sisanya berapa? Sisanya adalah 3 dikuadratkan, dari sini dibagi dengan 5. 9 dibagi 5 berapa? Sisanya 4. Nah, prosesnya seperti ini untuk mendapatkan sisa kuadrat. Sekarang di sini ada soal Fx dibagi oleh sesuatu yang sama, pembaginya sama, ingat, itu sisanya dibagi oleh ini, saya kasih segitiga itu aja. Segitiga diperoleh sisa berapa itu? 3X kuadrat min 2. Nah, soalnya bertanya, apabila X kuadrat plus Fx dibagi oleh segitiga juga, sisanya berapa? Artinya kalau Fx
kuadrat dibagi dengan segitiga pakai konsep yang di atas, maka hasilnya sama aja, tinggal hasil yang ini kuadratkan dibagi dengan pembaginya. Jadi ini tinggal dikuadratkan, kuadratkan berapa itu? 9 X pangkat 4 min 12X plus 4. Gitu kan? Nah, sama aja dibagi dengan segitiga. Segitiga berapa tadi? X pangkat 3 min 3X plus 5. Nanti diperolehlah sisanya di sini. Untuk mengerjakan ini bisa pakai cara Horner, boleh. Mau pakai cara, kalau di Jawa namanya Porogapet, kalau di luar Jawa nggak tahu ini. 9X pangkat 4 min 12X plus 4 dibagi dengan berapa itu? X pangkat 3 min 3X plus 5. Ini 9X, kalikan ke sini diperoleh 9X pangkat 4 min 27X, ini 9 ya, min 27X plus 45, terus dikurangkan gitu kan, ini habis, ini diperoleh berapa ini tadi, 15X kuadrat, terus min 45X plus 4, nah diperoleh sisanya ini. Jadi sisanya adalah 15X pangkat 2 min 45X plus 4. Yang jadi masalah, kita disuruh mencari X kuadrat ditambah dengan X kuadrat dibagi dengan segitiga. Karena kan ini ada penambahannya. Maka sisanya ya tinggal ini ditambahkan aja dengan X kuadrat. Artinya ditambahkan menjadi 16X kuadrat min 45X plus 4. Ini adalah sisanya, kan yang disuruh mencari sisanya. Maka ini sebagai A, sebagai B, sebagai C. Kalau kita jumlahkan A, B plus C-nya, diperoleh adalah min 25. Jadi jawabannya yang C. Nah, demikian. Oke, coba di screenshot sambil dipahami. Nanti kita diskusi lagi, dijelaskan di grup ya. Lanjut. Kalau X kuadratnya dikali. Jadi gini, kembalikan lagi ke, jadi gini, kalau kita nggak apal rumus-rumus sisa pembagian, pakai aja konsep-konsep dasar. Ini kan konsep dasar dalam pembagian, menghitung sisa, menghitung itu nanti kembalikan lagi sama. Kalau dikali harus dikali dulu baru dibagi. Kalau jumlah dulu hasil baginya gitu. Nah, pertanyaannya kalau nanti di sini X pangkat 3 nih. Ini X pangkat 3. Yo harus pangkatnya sisa itu kan harus di bawahnya, nggak boleh sama dengan pembaginya. Oke, ini cermati dulu, nanti di grup dilanjutkan. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut, sekarang kita akan masuk ke soal berikutnya. Kak itu masih ada yang tanya. Bentar. Itu sisa 15 kenapa jadi 16 ya? Ada yang salah nulis ya? 15 jadi 16 tadi mana? Oh, kenapa jadi 16 perhatikan. Oke. Sisa akhirnya, perhatikan, kalau fx dibagi segitiga, sisa akhirnya kan ini. Oke. Nah, kalau dalam soal yang ditanyakan suruh nambahin x kuadrat, ya udah kita tambahin 15x kuadrat tambah x kuadrat kan 16x kuadrat. Yang ini tetap ya udah ketemu seperti itu. Ya, x ditambah x kuadrat soalnya betul. Jadi kalau sisa pembagian sebenarnya ini rumusnya nggak banyak, cuma dia main analogi konsep aja ini. Karena nggak ada rumus baku yang menulis jika dikuadratkan dibagi dengan sekian sisanya jadi sekian, itu nggak ada rumus bakunya. Oke, lanjut ya. Lanjut.
Coba ketik lanjut, kalau udah siap saya lanjutkan. Iya, Kak. Oke, siap. Yang mau tidur, tidur aja nggak apa-apa. Kalau ngantuk. Kelas berat soalnya kalau mau ke saintek. Oke, lanjut soal nomor 7. Eksponensial, pertidaksamaan. Grafik Y sekian berada di bawah ini. Nah, kata di bawah ini, perhatikan teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa mengartikan maksud di bawah. Kalau di bawah itu, misalkan saya kasih nama Y1 sama Y2. Y1 berada di bawah Y2. Artinya Y2 lebih tinggi posisinya, kan gitu. Artinya lebih tinggi apa? Ini sebenarnya mengarahkan ke ketidaksamaan. Namanya lebih tinggi, kalau saya kurangkan pasti Y2 dikurangi Y1 pasti hasilnya selalu positif. Karena Y1 posisi Y2 posisinya di atas. Nah, ini kan pertidaksamaan biasa saja. Nah, kata-kata ini kalau tidak bisa menerjemahkan ke sini, maka ya udah nggak bisa kerjain. Kalau sudah ini udah enak lah. Tinggal kita kurangkan aja. Kita bagi ini biar Y2-nya adalah 3 pangkat X ditambah dengan 1 dikurangi dengan, coba ini kita coba dikurangi dengan ini. Ini kita tulis seperti ini, paham ya? 3 kali 3 pangkat X sama dikurangi dengan yang ini kita tulis sebagai 1/3 pangkat X dikuadratkan. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh ya? Boleh. Biar kenapa saya tulis seperti itu? Biar nanti semuanya mengandung 3 pangkat X ini semua loh. Nah, tujuannya ke situ. Nanti kalau mau disederhanakan itu lebih gampang. Nanti ini hasilnya harus lebih besar dari 0. Nah, ini 3 pangkat X itu kita misalkan sebagai P aja biar lebih cantik bentuknya. Maka kita peroleh bentuk P ditambah dengan 1, ya kan? Dikurangi dengan, ini berapa? 3P dikurangi dengan 1/P kuadrat. Harus lebih besar sama dengan 0. Kita buka kurungnya, diperoleh P plus 1 dikurangi berapa itu? 3P plus ya jadinya ya. Plus 1/P kuadrat lebih besar dari 0. Nah, ini gimana ini terus? Ini bisa P kurangi ini jadi berapa ini? 1 min 2P ya, min 2P plus 1/P kuadrat lebih besar dari 0. Ini biar kita apa namanya? Biar kita bentuknya lebih cantik, kita kalikan P kuadrat aja semua. Ini semua ruas kalikan dengan P kuadrat. Maka diperoleh berapa itu kalau kalikan P kuadrat? P pangkat P kuadrat min 2P pangkat 3 plus 1 lebih besar dari 0. Kan gitu. Atau kita kalikan negatif, biar ini bisa di depan 2P pangkat 3 min P kuadrat min 1 kurang dari 0. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini mau nggak mau harus difaktorkan. Silakan nanti teman-teman pakai Horner boleh, pakai apa boleh. Nah, pemfaktorannya kurang dari 0. Kita peroleh nanti P min 1, nanti bisa pakai Horner kelihatan kok ini. 2P berapa? 2P kuadrat plus P plus 1. Kita cek lagi. Ya, udah benar. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, ada ingat pertidaksamaan kan tinggal difaktorkan. Nah, yang jadi masalah kan tinggal memfaktorkan yang ini. Bisa nggak difaktorkan? Nah, ketika tidak bisa difaktorkan, maka kita cek. Ini biasanya salah satu penjebak dalam SBMPTN itu adalah dimunculkannya yang namanya definite. Definite itu ada negatif, ada positif. Nanti kalau nggak dong, kita jelaskan sedikit. Itu intinya, lihat D-nya aja. Kalau D-nya dia kurang dari 0, maka dia pasti definite. Definite itu artinya selalu. Selalu positif atau negatif tergantung A-nya. Kalau A-nya positif, maka dia selalu positif. Kalau A-nya negatif, dia selalu negatif. Itu definite. Kita cek B-nya. B kuadrat min 4AC. B-nya 1, ya dia negatif. Kalau udah negatif, tinggal lihat A-nya. A-nya positif. Artinya posisi yang bagian ini, saya ganti warna. Yang bagian ini itu selalu positif.
Kalau selalu positif nggak usah diurus, nggak usah dianggap. Nah, ini karena dia selalu positif, maka soalnya sama aja tinggal kita nulis ini. Nulis P-1 kurang dari 0. Nah, intinya seperti itu aja. Artinya diperoleh P-nya kurang dari 1. P tadi kita dapatkan 3 pangkat X. 3 pangkat X itu kurang dari 1. Nah, kira-kira P-nya berapa yang agar kurang dari 1? Gampang ya, jadi kok P-nya X-nya. X-nya pasti kurang dari 0. Kalau X-nya lebih besar dari 0, maka dia lebih dari 1. Kalau kurang dari 0 kan ada perperan. Nah, nanti kurang dari 1. Nah, ini jawabannya. X-nya kurang dari 0. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau teman-teman mau ngecek ke sini, angka-angkanya juga boleh. Silakan dicek sendiri pakai cara yang tadi. Misalnya kita ambil angka negatif 1, cek. Atau kita coba aja ya. Masukkan negatif 1. Mana di mana? Nanti cek sendiri aja, masukkan X-nya sampai dengan negatif 1. Negatif 1 memenuhi nggak? Kalau memenuhi, maka dia jawaban. Seperti itu. Oke, yang ini cukup. Yang nomor 7, ada pertanyaan? Atau ada yang mau dikoreksi, silakan. 1 menit untuk memahami bentuknya. Lanjut. Kak, boleh jelasin yang 1/9 X tadi itu ngubahinnya kayak mana? Oh, 9X dari mana? Ini sudah, kalau sudah saya hapus. Ya, mungkin di screenshot atau di foto terserah lah. Oke, 9X kita mulai. Oke, di sini. Mungkin di sini aja. Oke. Sekarang ini enggak ada masalah Y2. 3 pangkat X plus 1 dikurangi yang ini. Ini kita jabarkan jadi apa ini? 3 kali 3 pangkat X. Saya kira enggak ada masalah. 3 kali 3 pangkat X dikurangi. Ya, ini teman-teman kan yang tadi yang ditanyakan yang ini nih. Ini kita jabarkan. Ini kan bisa kita tulis sebagai 1/3 kuadrat pangkat X. Ini kan bisa juga saya tulis 1/3, ini pangkat X kuadrat. Boleh ya? Ini 1 pangkat X itu kan 1/3 pangkat X. Nah, ini kan bisa keluarkan kuadratnya. Nah, maka jadilah dikurangi 1/3 pangkat X dikuadratkan. Atau gini juga boleh. Ini 1 coret lagi. Ini juga boleh 1/3 pangkat X dikuadratkan. Kan P tadi kan? Ini boleh saya tulis seperti ini. 1/3 pangkat X dikuadratkan. Nah, pakai sifat eksponen biasa. Karena X itu kan melekat ke 1, melekat ke bawahnya juga. Seperti itu. Gimana? Udah paham? Iya Kak, makasih. Oke. Kita lanjutkan. Mana yang menarik lagi soalnya. Kalian sempat kerjain belum sih sebenarnya? Belum kayaknya ya. Sekarang integral ini agak unik integral. Soal nomor 11. Oke, soal nomor 11. Ini agak unik. Jadi kalau UTBK itu soalnya nggak standar kalau integralnya. Pasti ada sesuatu yang harus kita pecahkan. Dalam 3 tahun terakhir, bentuk integralnya kadang memberikan istilah-istilah yang unik-unik. Jadi kemarin ada namanya fungsi genap, fungsi ganjil, dan terusnya. Padahal itu tidak pernah dipelajari di sekolah. Cuma muncul ternyata di UTBK. Oke, lanjut. Ada sebuah fungsi di mana efeknya jika kita masukkan
nilainya seperti itu. Jadi f(x) itu sama dengan f(x plus 2). Coba teman-teman perhatikan di sini. Kalau F2 itu sama dengan F2 plus 2, ya kan? Sama dengan F4. Kalau saya F4 sama dengan F4 plus 2, sama dengan F6. Dan seterusnya, artinya apa? F2 sama dengan F4, sama dengan F6, dan seterusnya. Selama dia genap, kelipatan 2 seperti ini, maka nilainya selalu sama. Maka nanti ini juga sama dengan F100, dan seterusnya. Ini maksud dari soal ini. Nah, sekarang di situ diketahui bahwa integral 0 sampai 2 dari f(x) dx itu sama dengan b. Nah, kita disuruh menguraikan ini, teman-teman. Nah, ini kita uraikan sebenarnya hanya menggunakan sifat integral biasa. Artinya nilai x ini akan selalu sama apabila kita majukan atau mundurkan sebanyak 2 angka. Jadi kalau ini 2, diajukan 2 jadi F6, nilainya sama. Nah, ini kita tulis di bawah. Integral dari 37 f(x plus 8 dx itu kan bisa kita tulis sebagai integral dari 37 f(x dx. Ini sama kan nilainya. Dari mana? Dari ini. Nah, sekarang ini boleh kita bongkar ini. Dibongkarnya gini. Integral dari 34 f(x dx ditambah dengan integral dari 46 f(x dx ditambah dengan integral dari 67 f(x dx. Ini boleh nggak? Boleh, ini hanya sifat integral biasa 34, 46, 67, maka bisa digabungkan jadi ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, angkanya saya mundurkan semua, x-nya. Selama dia mundurkannya 2 angka, maka itu tidak merubah hasil atau kelibatan 2. Contoh, ini saya undurkan 2. Jadi menjadi 1, kurangi yang bawah kurangi 1, kurangi 2 itu 1, yang atas kurangi 1 itu 2. f(x dx tambah ini saya undurkan 4. Maka kurangi 4 itu 0, kurangi 4 itu 2. f(x dx tambah ini saya undurkan 6. Integral dari 0 ini menjadi 1 f(x dx. Enggak muat ini. Oke, yang ini sudah ketahuan nilainya. 0 sampai 2 kan udah ada nilainya kan. Sekarang tinggal jumlahkan ini sama ini. 01, 12, maka ini sama ini boleh ditulis sebagai integral 02 kan, f(x dx. Sementara ini nilainya juga sama dengan b. Artinya ini kalau kita jumlahkan b ditambah b tambah b itu 2b. Nah, selesai. Demikian integral. Ada yang mau ditanyakan enggak? Lanjut. Kalau lanjut kita bahas satu soal lagi terus istirahat lah. Lanjut? Atau ada pertanyaan? Integral jumlah Riemann, saya kira nggak sampai ke sana deh. Biasanya nggak sampai ke sana. Penulisan integral yang 02 terakhir. Oke. Bentar, ini saya hapus coret-coretannya. Artinya yang ini fix. Tinggal kita jumlahkan ini sama ini. Kita tulis ya. Kita tulis penjumlahannya. Yang belum, ini kan kita tulis 01 f(x dx ditambah dengan yang depan ini integral dari 1, 2 f(x dx
ditambah dengan B, ini sudah ada nilainya yang B. Nah, ini kita tulis ulang susunannya. Nah, ini sama ini kan boleh digabungkan menjadi integral 02 kan? 02 fx dx ditambah dengan B. Nah, ini kan B. Jadi sama dengan B, maka ketemunya adalah 2B. Biar nanti ngerapiinnya di jawaban berikutnya ya. Kalau ini suruh ngerapiin panjang banget. Saya kira paham lah moga-moga. Intinya boleh maju mundur 2 untuk mendapatkan bentuk seperti ini. Oke, lanjut. Satu soal lagi terus kita tidur. Yang lain buat teman tidur nanti, nggak harus semua. Saya akan mengerjakan satu soal lagi terkait mungkin yang agak pakai logika ya. Nomor 13, kayak pakai logika itu. Oke, nomor 13. Aplikasi integral volume. Integral volume kalau dalam UTBK itu hampir jarang keluar deh. Yang seringnya keluar itu integral luas sama teknik integral. Teknik integral itu kayak tadi yang nomor 11 tadi, teknik integralan. Kalau yang terkait dengan volume itu hampir jarang banget keluar. Jadi mungkin bisa dikesampingkan kalau belajarnya kalau untuk yang volume. Oke, satu lagi yang integral nomor 15, enggak apa, nanti nomor 13 terakhir. Nomor 13, nomor 15. Coba perhatikan nomor 15. Nilai K antara 0 sampai P. Yang membuat nilai ini maksimum itu nilai K berapa? Kan seperti itu. Ini kalau sudah tahu cara teknik pengintegralannya ini sangat gampang. Ini hasilnya nanti adalah 1/3 sin pangkat 3x. Ya, nanti kalau masih ada yang bingung, ya kita uraikan. Batas 0 sampai K. Ini kan, kalau kita masukkan ke sini, diperoleh K-nya yaitu 1/3 sin pangkat 3K, gitu kan, dikurangi dengan berapa ini? Sepertiganya bisa keluar sini. Sin pangkat 3, 0. Sin pangkat 3, 0 itu 0. Tinggal sama dengan 1/3 sin pangkat 3K. Kan gitu. Nah, kita disuruh mencari nilai K agar maksimum. Ya, agar maksimum sinnya harus maksimum. Yang menghasilkan sin maksimum itu paling gede kan sin itu kan 1 nilainya. 1 diperoleh saat K-nya berapa? K-nya adalah saat 90 yaitu pi/2. Ya udah jawabannya pi/2. Yang E. Tuh. Integral fungsi ganjil genap apa yuk besok lah. Kita kasihkan yang integral fungsi ganjil genap. Besok kita uraikan yang fungsi ganjil genap. Oke, nomor 15 clear ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang bingung nomor 15? Atau lanjut? Soal terakhir. Diurain dari awal. Yang diurain apanya? Integralnya ya? Aduh, jadi gini, integral. Oke lah, nggak apa-apa, ini saya hapus. Jadi dalam, ini namanya sudah teknik pengintegralan, ini sudah masuk materi. Dari integral itu, caranya ada dua, pakai cara substitusi, pakai cara parsial. Cara substitusi, misalkan, ini namanya cara substitusi. Integral A, B pangkat N, dx. Contoh, integral dari berapa ini? X plus 1, ini berapa? X kuadrat
plus 2 X kuadrat plus 2X pangkat 4 dx. Ini sebagai A, ini sebagai B. Nah, kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, cara mengintegralnya itu kan pakai cara parsial, pakai cara substitusi. Kalau dalam UTBK itu cara parsial hampir jarang dipakai. Kebanyakan dia metodenya substitusi. Kalau pakai substitusi, ayo tinggal seperti ini. B aksen per A, balik. A per B aksen dikalikan dengan 1 per N pangkat 1 pangkat N plus 1 B pangkat N plus 1. Ini cara cepatnya. Kita masukkan A-nya berapa di situ? A-nya adalah X plus 1 dibagi B itu turunan yang dalam 2. Ini soalnya saya ganti. 2X plus 2 dikali pangkatnya 4. 4 ditambah 1 itu 4 plus 1. Dikalikan B-nya itu tulis X pangkat 3 plus 2 X kuadrat plus 2X pangkat N plus 1 pangkat 5 plus C. Sudah selesai ketemunya. Ini coret itu setengah kali 5 per 10 ya, 1/10 X kuadrat plus 2X pangkat 5 plus C. Nah, ketemu hasil integralnya. Dengan cara yang sama ini kita bisa terapkan ke rumus. Coba kita terapkan. Ini kalau udah terbiasa gampang banget ini. Dilihat pun sudah kelihatan jawabannya. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai N. Ini kebalik ya. Balik yang ada pangkatnya itu yang belakang. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai N pangkatnya. Tinggal kita masukkan. A-nya itu cos X, per B aksen itu turunan dari sini itu cos. Pangkatnya itu N plus 1, 3. Pakai rumus ini. Kalikan dengan sin pangkat N plus 1, jadi pangkat 3 juga. Pangkat 3. Sudah, ini habis. Tetapnya adalah 1/3 sin pangkat 3 X. Ini integralnya. Tinggal kita masukkan dari 0 sampai K. Nah, dan terusnya tadi sudah diberikan. Itu, ini integral substitusi. Ini tinggal dilatih aja, nanti pakai rumusnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau integral itu yang paling harus dikuasai integral substitusi sebenarnya. Oke, lanjut. Oke, soal terakhir. Soal nomor 13, nanti kalau ada yang kurang silakan teman-teman dilatih sendiri. Ini soalnya agak unik ini, nomor 13. Ini main logika dia. Banyak bilangan genap N yang bentuknya adalah ABC. ABC itu bukan perkalian loh. ABC dengan 3 digit sehingga nilainya seperti itu. Nilainya B-nya itu kurang lebih besar dari B, B-nya lebih besar dari 3. Artinya dalam hal ini digit pertamanya yaitu A-nya itu kan dia bebas. Nah, yang ada syaratnya adalah digit kedua yaitu digit B dan C. Nah, ini pakai tinggal kita kita desain aja bentuknya seperti apa. Oke, kita gambarkan. Artinya nanti di sini ada digit pertama, digit kedua, digit ketiga. Nah, digit pertama itu dia bebas, nggak ada syarat. Yang penting angka 1, 2, sampai nanti angka 9. Nah, digit kedua perhatikan. Mana tadi? Dengan 3 digit sehingga B-nya itu kurang dari C. Dan bernilai genap. B itu kan artinya macam-macam. Bisa 4, 5, 6, 7, dan terusnya. Nah, kita identifikasi dulu aja. Artinya patokan pertama kita cek dari B-nya. B-nya kita misalkan 4 dan 5. Misalkan B-nya 4. Nah, kalau B-nya 4, maka digit ketiga yang boleh masuk angka berapa? Harus lebih dari 4 kan? Yaitu angka 6. Sama angka 8.
Kenapa angka 68? Karena dia harus genap. Oke. Sekarang kalau 5 sama, dia harus bentar agak terganggu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang berikutnya, kalau angka 2 cara yang sama, nanti kita peroleh digit keduanya, misalkan 4, ini 5, maka dia juga akan 6 dan 8, ini juga akan 6 dan 8. 6, nah, nanti kelihatan polanya. Habis angka 1, dia yang boleh masuk angka 4, terus angka 5. Kalau angka 4 yang boleh masuk ke bilangan, ini bilangan A, ini bilangan B, ini bilangan C, yang C dia harus, kalau enggak boleh 6, boleh 8. Ini juga boleh 6, boleh 8. Kalau angka 2, sama, angka 2 nanti boleh angka 4. Kalau angka 4 nanti muncul angka 6 sama angka 8. Kalau angka 5 sama angka 6, angka 8. Dan terusnya sampai nanti angka 9, nanti caranya sama. Artinya setiap angka, dia akan memunculkan 4 kemungkinan. Ini akan 4 kemungkinan. Dan terusnya. Totalnya nanti akan ada 9 kali 4, 36 cara. Itu kalau B-nya itu angka 4 dan 5. Sekarang kalau B-nya yang lain boleh nggak? Kita cek aja. Sekarang B-nya misalkan kita ambil adalah 4, 5, 6, dan 7. 6 dan 7. Angka pertama itu angka A, angka B, angka C. Angka A bebas dari 1 sampai dengan 9. Nggak ada masalah. Angka B yang boleh masuk, tadi kita ambil angka 6 dan angka 7. Ketika angka 6, maka yang boleh masuk itu digit selanjutnya angka 8. Ini juga angka 8. Angka 9 nggak boleh karena nanti akan menghasilkan angka ganjil. Dan terusnya. Angka 2 juga sama. 6 dan 7. Nanti akan angka 8, angka 8. Dari sini menghasilkan 2 angka, dari sini 2 angka, dan terusnya. Artinya sampai angka 9, nanti akan menghasilkan totalnya itu adalah 9 kali 2, 18 cara. Nah, pertanyaannya, sekarang kan B-nya tadi 4, 5, 6, 7. Kalau 8 boleh enggak? Enggak boleh, karena setelah angka 8 enggak ada angka genap yang di atasnya itu. Jadi jawabannya cuma sampai sini, yaitu 36 cara plus 18 cara. Kalau kita jumlahkan 36 plus 18 cara, itu berapa? 54. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, ini agak manual, enggak ada rumusnya ini, pakai logika. Oke, demikian teman-teman. Apakah untuk soal yang ini ada yang ditanyakan? Ya, matematika butuh kreativitas. Kok kayak peluang kak iya. Ini bu apa ya? Nggak tahu. Jadi ini soal asli loh, soal asli UTBK. Saya lupa tahunnya. Cuma ya soalnya kayak gitu, nggak ada rumusnya, harus pakai logika. Dan harus di sekilas sih kayak peluang, tapi ternyata bukan peluang, kaitan pencacahan. Kak, kalau B-nya 2 sama 3 bisa nggak? Ya nggak bisa, kan itu ya kan harus lebih besar dari 3. B-nya itu harus lebih besar dari 3, jadi nggak boleh. Kalau pakai rumus kombinasi permutasi malah nggak ketemu ini. Paling enak itu dicacah gini aja, diuraikan. Pakai filling slot sebenarnya. Lebih tepatnya ke filling slot, cuma mungkin membahasakan itu kan terlalu matematis banget. Oke, teman-teman, seperti itu. Ini sudah mulai hampir setengah 10. Untuk batas yang 9 gimana, Kak? Ya nggak bisa.